Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 273, Memeriksa Identitas. Kurang dari 2 menit kemudian, Jordan dan Pablo sedang dalam perjalanan ke sini dengan mobil SUV Cadillac. Pria muda itu keluar dari mobil dan menatap Jordan dengan senyum arogan di wajahnya, seperti senyum seorang putra orang kaya yang merendahkan. Jordan, tampaknya kau sudah lama merencanakan untuk merayuku hari ini. Kau yakin aku akan datang untuk membawa bayi itu, kan? Jordan menatapnya dan bertanya, apakah kamu datang ke sini sendirian, atau haruskah aku meminta seseorang untuk membawamu ke sini? Pemuda itu tersenyum dan berkata, tentunya kau tidak berpikir bisa menangkapku seperti ini, bukan? Aku bukan salah satu pecundang dari keluarga kaya yang biasa kau temui. Keluargamu hebat sekali. Kau mengerahkan begitu banyak orang dan begitu banyak mobil hanya untuk menangkapku. Untungnya, aku juga tidak kalah hebat. Suara helikopter tiba-tiba datang dari kejauhan, dan tak lama kemudian, sebuah helikopter hitam muncul di langit. Jordan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Helikopter itu terbang pada ketinggian yang sangat rendah, dan tak lama kemudian, sebuah anak panah melesat keluar dari helikopter itu. Anak panah itu tepat mengenai mobil-mobil yang menghalangi pemuda itu. Setelah itu, dengan suara ledakan keras, mobil-mobil yang menghalangi pria itu langsung berubah menjadi puing-puing. Omong kosong. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Pria itu tertawa dan mengejek, Jordan Stelle, aku pergi sekarang, dan kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Kau tidak akan pernah tahu mengapa aku melakukan ini. Haha, aku ingin kau hidup dalam kesakitan selama sisa hidupmu, hahaha. Pria itu kembali ke dalam mobil dan segera melaju pergi. Kejar dia. Salvatore berteriak, tetapi saat mereka hendak bergerak, anak panah lain ditembakkan ke arah mereka. Diikuti oleh ledakan keras lainnya, dan percikan api langsung berhamburan kemana-mana. Tuan Jordan, kemampuan tempur mereka luar biasa. Selain itu, mereka punya helikopter, dan tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pablo. Jordan mengepalkan tangannya. Dia tidak akan pernah membiarkan seseorang memprovokasinya seperti ini dan lolos begitu saja. Tyler dikebiri karena dia tidur dengan Hailey. Chaiden berhubungan dengan Hailey, jadi dia akhirnya menjadi tidak subur. Pria ini, yang telah menghamili Hailey dan menjadi ayah dari putri Hailey, hanya akan berakhir lebih buruk. Akan tetapi, ada helikopter yang membantu pria itu mengawasi situasi dengan ketat, jadi tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Jordan tiba-tiba teringat sesuatu. UFO. Itu adalah pesawat ulang-alik UFO yang sebelumnya dipinjamnya dari Elon Musk untuk membantu Arnold. Karena Musk berutang banyak uang kepada Steles, Jordan belum mengembalikan pesawat itu. Sebaliknya, ia terus menelepon Jordan untuk meminta kembali karena pesawat ulang-alik itu juga bernilai mahal dan memiliki fungsi kamuflase yang sangat baik selain kemampuan terbangnya yang luar biasa. Itu lebih dari sekadar tiruan dari penampilan fisik UFO. Memangnya kenapa kalau kamu punya helikopter? Aku punya UFO. UFO itu disembunyikan oleh Jordan di gudang bawah tanah Rose Garden Villa. Oleh karena itu, ia segera kembali ke villa dan mengaktifkannya. Tuan Jordan, biar aku saja. Pablo memulai. Jordan berkata, kau tidak tahu cara mengendalikan pesawat ini. Aku bisa menanganinya sendiri. Beritahu semua bawahan di depan untuk terus memberitahuku tentang posisinya. Jordan segera menerbangkan pesawat berbentuk UFO di langit di atasnya. Sebagai keturunan keluarga Stelle, mempelajari keterampilan seperti mengemudikan dan menerbangkan pesawat merupakan hal yang wajib agar Jordan dapat dengan cepat menerbangkan pesawat ini. Mereka yang pernah mengendarai atau menumpang mobil listrik Tesla akan menemukan banyak fitur interior pesawat ini agak mirip. Kontrol, antarmuka, dan layar digital pesawat sebagian besar mirip dengan mobil Tesla. Jordan menerbangkan UFO, dan segera mengunci pria itu. Mobil itu saat itu melaju paling cepat 100 km per jam, yang tidak dapat dibandingkan dengan pesawat berbentuk UFO milik Jordan. Dengan suara mendesing, Jordan mengendarai UFO itu ke depan mobil pemuda itu. Brengsek. Pria itu terlonjak kaget dan segera menginjak rem. Wah. Mobil itu menabrak pesawat Jordan, menyebabkan semua kantung udara terlepas. Pria itu juga mengalami benturan keras di dalam mobil dan pingsan. 20 menit kemudian, di gudang bawah tanah Rose Garden Villa. Salvatore menyiramkan baskom berisi air dingin ke wajah pemuda itu. Pada saat itu, pemuda itu diikat ke kursi, dengan semua gerakannya dibatasi. Pria itu mengemudi dengan kecepatan sekitar 110 km per jam atau lebih, dan dia tidak mengenakan sabuk pengaman pada saat bertabrakan dengan pesawat Jordan. Orang biasa mungkin akan dibawa ke rumah sakit, tetapi pria ini memiliki toleransi yang baik. Baskom berisi air telah membuatnya sadar. Setelah sadar, orang pertama yang dilihatnya adalah Jordan.
Jordan duduk di seberangnya, merokok dan menatapnya. Jordan, pria itu memanggil namanya sekali lagi. Jordan berkata, katakan padaku, bagaimana kau tahu tentangku? Apa perseteruanmu denganku? Pria itu terbatuk lalu tertawa sambil berkata, aku tidak punya masalah denganmu. Aku hanya menyukai istrimu yang cantik, jadi aku mempermainkannya. Apa masalahnya? Memukul. Salvatore menamparkan wajah pria itu. Kau ingin mati. Jordan melempar rokoknya ke tanah dan berkata dengan dingin, kebiri dia. Ya. Salvatore segera mengambil pisaunya. Kali ini, lelaki itu berhenti tertawa dan langsung panik. Jordan Stelle, kau yakin berani menyentuhku? Aku salah satu Howard dari DC. Beraninya kau menyentuhku. Jordan tidak begitu mengenal keluarga-keluarga di negara ini, jadi dia melihat ke arah Pablo dan bertanya, apakah mereka orang penting? Pablo menjawab, ya, keluarga Howard sama terkenalnya dengan keluarga Huxley. Oh, kumohon. Pria itu mencibir. Keluarga Huxley dari New York tidak ada apa-apanya. Mereka tidak layak dibandingkan dengan keluarga Howard. Aku bisa dengan mudah menghancurkan orang-orang tidak berguna itu, Caiden dan Sunny Huxley, sampai mati. Jordan menatap keturunan keluarga Howard dan berkata, apa kau pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kau salah satu dari keluarga Howard? Apa kau tahu siapa aku? Pemuda itu terkekeh dan berseru, tentu saja. Kau Jordan Stelle, keturunan generasi ketiga dari keluarga Stelle. Ada 7 keturunan di generasimu, dan kau yang ketiga. Kau punya 2 kakak laki-laki dan 4 adik perempuan. Jordan terkejut mendengar bahwa pemuda itu benar-benar memiliki pemahaman yang jelas tentang saudara-saudaranya. Pria itu melanjutkan, itu belum semuanya. Saya juga tahu bahwa nama kakekmu adalah Charleston Stelle dan seluruh keluargamu sekarang tinggal di Hampstead, Inggris. Jordan kembali tercengang karena keluarga Stelle adalah keluarga misterius yang tidak banyak diketahui orang. Tidak banyak orang di negara itu yang tahu nama asli kakeknya, apalagi tempat tinggal keluarga mereka. Namun, orang ini secara mengejutkan tahu banyak tentang keluarga Jordan. Jordan segera menelepon kakeknya. Kakek, aku sudah menemukan ayah kandung Putri Hailey. Dia salah satu keluarga Howard dari DC, dan usianya hampir sama denganku, lapor Jordan. Charleston bertanya dengan putus asa, dia adalah keturunan generasi ketiga dari keluarga Howard. Kalau tidak salah, ada 2 keturunan di generasi ketiga. Yang satu bernama Brett Howard, dan yang satunya lagi Alex Howard. Kakek, apakah kita berselisih dengan keluarga mereka? Anak ini tahu segalanya tentang keluarga kita, termasuk tempat tinggalmu sekarang. Kurasa kita tidak boleh membiarkannya hidup. Jordan berkata dingin dengan sedikit aura pembunuh di matanya. Yang mengejutkannya, Charleston buru-buru berkata, Jordan, kamu tidak boleh melakukan apapun padanya.